Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kembali lagi di podcast Money Podcast ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang luar biasa, inspiratif banget nih hari ini ya. Terutama topik kita ini geprek gerakan prestasi siswa. Dan yang tamu-tamu yang luar biasa hebat dan cantik-cantik ini adalah salah satu yang berprestasi di bukan hanya di sekolah SMA 1 Megamendung tapi setingkat kabupaten ya. Jadi narasumbernya kita sudah ada bersama orang tua yang luar biasa menginspirasi siswi-siswi yang prestasi ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak siapa namanya? Izin perkenalan diri. Iya. Oke. Nama saya Aisyah Esa Iskandar, kelas dari 11-1. 11-1? Oh, masih kelas 11? Kelas Biasa. Kalau ibu atas namanya siapa ibu? Rani Permatasari. Rani Permatasari, orang tua atas Dari Aisyah. Aisyah. Oh iya. Saya Ipi Rahmawati Antonia Jesta dari kelas 11-2. 11-2, ini 11-1, 11-2 jadi sebelahan ya. Kalau ibu orang tuanya? Saya orang tua dari Iya. Ivi, Iya. namanya Nani Rohaini. Nani Rohaini, luar biasa ya. Jadi ini luar biasa pakaiannya, ini benar-benar gagah ya, lengkap banget, mencirikan nasionalisme Indonesia. Paskibraka ya, berprestasi dalam paskibraka tingkat apa? Kabupaten Bogor. Wow. Luar biasa. Jadi narasumber kita Aisyah sama tadi Ivi ini berprestasi dalam tingkat kabupaten se-Bogor. Dan Kabupaten Bogor itu luar biasa banyak ya, dan bersaing di antara berbagai macam tingkat sekolah. Nah, boleh diceritain nggak mulai gimana gitu? Kenapa pertama kali tertarik ke paskibraka itu kenapa gitu? Izin menjawab ya. Nah, dari kan ada gitu ya banyak lomba-lomba lain dari futsal, dari badminton. Kenapa gitu paskibraka? Kenapa memilih paskibraka? Kenapa gitu? Pertama, saya dari SMP mulai Iya. ikut eskul paskibra. Iya. Dari situ mulai tumbuh rasa menarik. Kenapa sih paskibra itu bisa terlihat gagah, bisa terlihat menarik di mata orang lain? Karena paskibra sendiri mendisiplinkan jiwa bertanggung jawab, jiwa yang disiplin, dan jiwa yang berpatriot pada bangsanya. Dan kenapa alhamdulillah saya dengan Ivi bisa sampai titik sekarang. Saya dan Ivi melakukan seleksi paskibraka Kabupaten Bogor di pertengahan Februari. Dan sekarang udah tanggal 19 Agustus. Waktu yang cukup lama. Wah, biasa berapa bulan tuh Februari ya? Itu mulai dari Februari ke Februari siapa? itu seleksi. Seleksinya. Oh iya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan. Itu seleksi Iya. seleksi tes wawasan kebangsaan sama tes intelijensia umum. Tes wawasan kebangsaan itu tes di mana kita berwawasan ideologi bangsa. Kurang lebih PKN. Oh, PKN ya pasti ya, PKN. Alhamdulillah di situ saya dan Ipi lolos. Lanjutnya di tahap fisik Iya. terus parade cek dulu Parade. kesehatan, sebelum itu ada cek kesehatan. Dan alhamdulillah dari ke 9 tahap kurang lebih kalau nggak salah. Ada 9 tahap. 9 tahap. Luar biasa banyak banget ya. Semua kita lolos, alhamdulillah saya dengan Ipi. Iya. Dan dikabarkan untuk ke pihak Kesbangpol menghadiri di sana untuk pengukuran baju. Pengukuran baju. Sudah itu nanti ada grup, kita ditambahkan di grup untuk informasi lebih lanjut seperti apa. Setelah itu kita mulai pusdiklat. Pusdiklat. Setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Oh, jadi tiap hari Sabtu Pusdiklat. Pusat pendidikan latihan. Selama 6 minggu di pertemuan di hari Sabtu aja. Setelah itu kita melakukan karantina atau pusdiklat, pusat pendidikan latihan, mulai 2 minggu yang lalu dan sampai kemarin hari Sabtu. Dan kita dipulangkan siang hari Minggu. Dan alhamdulillah kemarin pengibaran dan pendorannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi waktu SMP itu
ngelihat Paskibra apa gitu yang tanggung jawabnya gitu ya, disiplinnya begitu ya, luar biasa. Kalau gimana kalau bagi Ivi sendiri, kenapa gitu Paskibra gitu kan? Harus Paskibra. Tadi kan Aisyah karena wah ngelihat yang Paskibra itu seolah-olah gagah gitu ya, tanggung jawab, berwibawa begitu. Bagi Ivi sendiri gimana nih? Kalau lebihnya sih sama kayak melihat anak-anak paskibra tuh kayak gagah gitu. Terus Gagah, iya. anak-anak itu pada disiplin, Iya. taat aturan Taat gitu. aturan. Jadi tertarik aja dari situ tertarik. Dari kelihatan kegagahannya, disiplin, taat aturan gitu ya. Dan ini luar biasa kan, biasanya kan secara umum ya anak-anak SMP itu pikirannya pasti pengennya main kayak gitu ya. Dan ini ketika SMP udah berpikiran ngelihat kegagahan, kewibawaan gitu, pastinya gak lepas dari peran orang tua sebagai ibu gitu ya, luar biasa, sebagai pendidik utama yang ada untuk anak itu berada di keluarga, terutama ibu gitu ya. Bagi ibu sendiri gimana sih ngedidik Aisyah sama Ivi gitu biar muncul rasa tanggung jawab dan kewibawaan sehingga Aisyah ini aku pengen kayak gitu. Bisa kayak aku yang sekarang. Kalau waktu SMP itu kan tinggal sama almarhum Nenek sama nenek. Nenek. Iya, Oh, iya. dari mulai PAUD itu udah sama neneknya. Udah sama neneknya gitu ya. Makanya pas kemarin pengibaran nangis langsung meluk, ingat sama neneknya. Luar biasa. Ya, karena yang nganter Iya. lomba latihan semua itu almarhum. Almarhum Nenek. neneknya ya. Tapi dengan ngelihat Aisyah yang ada di posisi ini, insya Allah nenek tersenyum di Iya. surga ya. Amin. Amin. Kalau ibu gimana ibu ngedidik Ivi sehingga bisa seperti sosok sekarang gitu? Kalau saya sih sebetulnya dikatakan keras karena kalau saya pribadi ke Ivi dari kecil kalau nyuruh mama aku nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa, harus bisa, itu saya. Betul Tidak ada kata nggak bisa. Tetapi ujungnya saya kadang kaget tiba-tiba dia bisa naik motor gitu yang gede. Tiba-tiba. Ini kok kamu bisa? Kata mama, aku harus serba bisa. Jadi saya memang ngajarin anak jadi anak perempuan harus serba bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Nah, tetapi kita kembali dengan masuknya Paskibra, sebetulnya saya ragu awalnya. Karena dari segi lain memang saya mengajarkan anak harus serba bisa. Tidak ada perempuan yang lemah, semua harus bisa. Dan ternyata ada kelemahan Ivi kalau di rumah gatal aja nangis. Oh gitu. Gatal aja mama gatal gitu. Ternyata saya baru tahu tadi yang support sekali terhadap untuk Paskibra itu ternyata ibu gurunya. Aduh Ivi kamu harus masuk Paskibra. Tadi saya dengar cerita dari Bu Yosi ya, terus Pak Palah juga memang udah diincar karena mungkin faktor tinggi oke, tapi kalau untuk faktor secara mentalnya Ivi lemah sebetulnya gitu ya. Makanya saya aduh Neng apa bisa ini anak gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena kegigihan Ivi sendiri akhirnya ya bisa lolos dan bisa sampai di hari H ya alhamdulillah Pak Bupati satu kata buat pengibar ucapan terima kasih anak-anak Paskibra kan sudah menyelesaikan tugas dengan sempurna dan paripurna. Itu ucapan yang sadu. Tapi ngedengar cerita kata Mama Ivi nyangka nggak bisa posisi seperti ini dengan kata lain, aduh aku bisa nggak ya gitu ya? Iya, gak nyangka sih. Gak Kayak nyangka gitu. dari awal ada pengumuman aku sama Aisyah lolos tuh kayak walaupun kita udah latihan 2 kali, 3 kali itu tetap masih gak nyangka gitu dari sekarang seperti sering nanya juga ke Aisyah kayak saya ini aku beneran ini. Jadi beneran gitu ya? Kemarin pas peluk lagi ya gitu, Iya. pakai PDU. Masya Allah, ada namanya di sini. Iya, karena kan ini saingannya banyak sekali ya. Iya, 1.800 ya? Iya. Berapa? 1.800. Yang lolos 60. Yang lolos 60 berarti kalian berdua tuh 1% dari sekian banyak Perwakilan dari selatan. perwakilan dari Dari selatan. 8 kecamatan itu 5 orang. 5 orang. Ya 2 orang dari Semunim, 2 orang dari Semanik, dari Caringin, sisa 2 Iya, keren sekali gitu ya. Dan ini karena Paskibraka itu benar-benar simbol wanita tangguh Indonesia ya. Kalau melihat postur tubuh dari
Vivi sama Aisyah ini benar-benar cocok sih, lihat dari postur tubuhnya serasa gagah dan berwibawa begitu ya, ditambah udah tinggi juga gitu ya. Dan ada kendala nggak ketika ngikutin Paskibra itu, kendala yang paling sampai mau mundur gitu ya? Kan kita ketika ada tantangan ya, saking tantangan itu menyusahkan, berat, aduh aku kayaknya gak bisa. Ada nggak momen-momen kayak gitu ketika latihan atau pas momen Paskibranya gitu? Mungkin kalau yang terbilang terhambat atau berat nggak ada. Oh, Cuma nggak ada, iya. nggak ada. Cuma ada di satu posisi. Iya. Kan selama Pusdiklat itu selain latihan di lapangan ada materi ya. Oh, materi. Oh iya, Kita materi. kan mulai bangun jam 3 pagi. Jam 3 Jam 3 pagi karena prepare buat sholat subuh dan ngaji. Oh iya. Latihan dari jam 6 sampai jam sebelum asar. Selebih itu kita pergi lagi ke penginapan dan kita habis sholat asar itu langsung materi sampai jam 9 dan itu Sampai jam 9 malam? Itu cukup menguras energi, kita menahan ngantuk. Cuma itu aja menahan ngantuk susah. Ya, abis asar itu kan jam 3 ya Bu ya, kurang lebih ya. Sampai jam 9 Malam. Jam 9 malam Ada berarti lebih dari itu. 6 jam, luar biasa itu ya. Rata-rata kan sekolah itu dari jam 7 kan masuk ya, ada istirahat juga sampai jam 3. Ini jam 3 sampai jam 9 malam. Emang materinya ngebahas tentang apa sih itu teh? Materinya banyak Ya. tentang ideologi bangsa, Ideologi bangsa. wawasan Nusantara, Iya. tentang jejak digital, Jejak pokoknya tentang digital. seputar Indonesia, Iya. cinta tanah air, Iya. gimana cara memupuk cinta tanah air Hmm. di diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan dari materi yang kemarin itu cukup membuat saya dengan Ipi dan teman-teman yang lain bikin semakin cinta dan bangga bisa terlahir di Indonesia. Benar-benar harus bangga ya, karena negeri apa sih yang kayak Indonesia ya, ibu-ibu ya. Kalau kita lihat negeri-negeri lainnya itu paling mereka itu gak seberagam kayak kita gitu ya. Bagi Ivi gimana? Ada kendala nggak, tantangan terberat gitu bagi kamu gitu? Dari awal masuk tuh ada kayak akunya tuh ngerasa kayak males banget gitu berangkatnya. Nah itu tipikal ini bagi kita semua ya. Dari Males. bangun pagi gitu kayak males terus buat latihan, tapi aku tuh kayak nginget lagi gitu waktu awal sebelum masuk tuh perjuangan mama. Iya. Bantuin aku jadi akunya Luar biasa. selalu ingat ya. mama jadi bisa. Iya. Pokoknya luar biasa sekali tepuk tangannya. Luar biasa hebat. Jadi kata mamahnya Ivi, kamu itu perempuan harus bisa dan benar. Karena perkataan orang tua itu kepada anak itu yang saya baca ya Bu ya, bagaikan sugesti begitu ya. Mungkin mental kita lemah, tapi ketika orang tua mengatakan kamu gak lemah, kamu pasti bisa. Selama apapun kita pasti menjadi kuat. Luar biasa sekali. Jadi ini Paskibraka ini kan sangat sebenarnya momen sakral nih ya, karena kan kita mengibarkan bendera Sang Saka merah putih yang dimana itu adalah simbol negara kita, dan yang mengibarkan itu bukan orang sembarangan begitu. Dan antara Aisyah dan Ivi ini ketika terpilih sebagai pengibar bendera Paskibra ini menjadi orang yang luar biasa, mewakili bukan hanya SMS atau Megamendung, bukan hanya Kabupaten Bogor, tetapi mewakili seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa gitu. Mungkin bagi ibu ada komentar lain nggak atau masukan kepada anak-anak yang mungkin gitu ya, gimana caranya biar bisa terbentuk seperti ini begitu? Kalau dari diri saya sendiri ini kan apapun yang kalian masuk pelatihan itu kita ditempa untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang kuat dan kokoh dan untuk menjadi wanita yang tangguh. Jangan lemah hanya karena hal kecil, tetapi kan yang kalian rasakan itu sangat luar biasa. Itu kan suatu kebanggaan tidak hanya dari diri orang tua yang saya tahu, ternyata guru-guru, teman-teman dan rekan-rekan ibu yang di luar yang tahu anaknya masuk itu juga ucapan selamat tuh ikut mereka turut bangga, dan itu juga sebetulnya support sih sebetulnya untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi, apalagi kan ini cita-cita masih panjang ya. Pasti Ini juga pengen jadi polwan, pengen jadi Kuat. koad ya. Oh, cocok banget. Karena ini
ya bekal ini pas gitu ya. Jangan pernah meninggalkan apa yang sudah diajarkan kemarin di pelatihan. Pasti. Bangun pagi, fisik, sport jam, sit up, push up tetap dilakukan. Ya, Jadi iya. itu pertahanan buat kita, persiapan pertahanan dan kekuatan fisik kita untuk menggapai cita-cita kalian tadi gitu. Luar biasa sekali, sangat bijaksana sekali ya pesan dari Ibu. Kalau bagi Ibu ada pesan atau masukan mungkin bagi orang tua atau siswa yang lain Mungkin ya? kalau begini sama kayak Mama Ivi. Sama kayak Mama Ivi ya. Jadi kita ini benar nilai yang sudah diajarkan itu sudah dipupuk itu harus dilanjutkan gitu ya, karena bangun jam 3 subuh. Berapa banyak sih orang yang bangun jam 3 subuh? Masih ngantuk. Masih ngantuk, bahkan ya kadangkala bukan hanya siswa aja, orang tua juga kan jangankan bangun subuh, saat subuh juga ada yang terlambat gitu ya. Jadi dari sekian banyak berjuta anak-anak Indonesia gitu ya, ketika Aisyah dan Ivi bangun jam 3 subuh itu satu langkah lebih maju daripada mereka yang masih tertidur gitu. Dan ini tadi cita-cita mau jadi apa? Jadi polwan. Kok polwan sih? Pengen jadi polwan gitu. Kemarin saya bantuin Ibi, bajunya udah siap semua, belum masuk ke tas. Iya. Belum, mah yang coklat belum. Maksudnya seragam polwan belum. Wih, luar biasa banget. Seragam coklat belum ya. Tidak seragam coklatnya ya, seragam putihnya udah kepake nih. Iya. Nanti 2026 seragam coklat, benar gak? Tapi kenapa pengen jadi polwan gitu alasannya gitu? Karena kayak lihat kakak aku sendiri yang jadi polisi. Oh, Jadi kakak juga. Iya, jadi Iya. kayak terinspirasi dari situ aja. Terinspirasi dari situ aja. Iya ya. Tapi udah dari postur tubuh, juga dari mental, juga sudah tertempa gitu ya untuk jadi polwan gitu. Kalau bagi Aisyah, kenapa? Sama termotivasi dari keluarga. Keluarga? Kakek sama opa jadi PM. Kan Hmm. berluar tentara ya. Orang tentara Terus ya. tertarik dengan hal tersebut, pengen Nah. jadi koad, komandan wanita angkatan darat. Iya. Kenapa pengen jadi koad? Karena kan kalau TNI itu berdedikasi bagi negara ya. Iya, Karena iya. sekarang itu aku udah terpupuk cukup sangat cinta tanah air. Karena sebelum pusdiklat ini nggak kurang merasakan tentang cinta tanah air, mungkin cinta sebagai bangsa. Cuma semakin berlanjut, rasa cinta itu terus tertanam. Hal kecilnya seperti ketika saya mendengar lagu Indonesia Raya, Iya, selalu Indonesia. tertetes air mata. Luar biasa. Mengibarkan kayak kemarin, mengibarkan bendera merah putih. Ah. Merasa terharu dengan hal tersebut dan kenapa memilih kuat? Karena hal tersebut itu sendiri. Karena- Berdedikasi terhadap bangsa Jadi dan benar. negara. Ini benar-benar. Jadi antara Aisyah dan Ivi ini ya teman-teman, kalau kalian lihat mereka ini cita-citanya bukan buat hanya diri mereka sendiri, tapi buat keluarga mereka dan terutama buat bangsa dan negara gitu ya. Karena jadi polwan, seterusnya jadi apa? Kuat. Kuat ini bukan bukan hal yang egois gitu ya, karena mengabdi kepada negeri gitu. Luar biasa sekali. Dan menurut bagi Aisyah nih, pesan ke teman-teman ada nggak biar ya mereka yang mungkin ya masih ada di zona nyaman gitu, masih slow-slow aja deh nanti we kumangke gitu ya. Ada pesan nggak bagi teman-teman supaya gimana gitu supaya bisa maju dan punya visi ke depannya gitu bagi kawan-kawan ke depan? Mungkin untuk teman-teman Iya. semua, apalagi yang di seumuran saya dengan Ipi, anak remaja SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 di mana zaman Iya. itu tuh masa-masanya labil. Memilih Nah, untuk iya. ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang mungkin itu masih bingung. Iya. Fokuskan pada tujuan, apa tujuan kamu ada di sini, terus upgrade diri menjadi lebih baik. Ingat kedua orang tua kamu, ingat tujuan kamu apa, terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Tanamkan dalam diri ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau misalnya di seumuran kita kan masih Iya. banyak yang labil, masih nggak terlalu penting cinta tanah air apa cinta tanah air apa orang tua. Ini cinta si doi ya rata-rata kayak gitu. Gimana cinta tanah air? Ya, akhir Nah. daripada itu. Iya. Aduh, kena. Nah. Ada ruhnya dapat gitu. Nah, begitu. Dulunya kan. Iya. Dan itu kenapa sekarang bisa sayang banget sama Indonesia, cinta banget sama Indonesia karena hasil dari pusdiklat kemarin Pusdiklat kemarin, benar-benar iya. terasa dalam diri. Dan mungkin buat semua teman-teman di luar sana tetap semangat, bangun jiwa yang baik dalam diri.
harus cinta terhadap orang tua, cinta dan bangga memiliki dan tumbuh di negeri ini. Mungkin harus tetap semangat ke depannya. Iya, luar biasa, itu sangat nasionalis banget. Jadi benar-benar materi dari Pustika itu meresap bukan ke dalam pikiran tapi ke dalam jiwa juga ya. Gimana bagi Ivi, pesan bagi kawan-kawan nih? Ada pesan atau kesan nggak gitu? Kayak kan tadi Ya. yang masih males-malesan gimana nanti aja, kita tuh harus kayak mikirin ke depannya. Nah, Kita kayak pasti. gimana nih kalau Iya. misalkan kita tetap males-malesan, emang bakalan maju nih, kita kan belum tentu. Jadi kita tuh kalau harus ada semangat buat melihat masa depan, bahagiain orang tua gitu. Nah, benar. Jadi luar biasa Aisyah dan Ivi ini memang sudah ada langkah dan visi ke depannya gitu ya. Dan peran mereka ini Aisyah dan Ivi ini udah sampai di titik sekarang gak terlepas dari dukungan orang tua ya, terutama ibu-ibu yang sangat luar biasa, wanita-wanita hebat Indonesia dan pendidik sesungguhnya ya Ibu ya. Bagi pesan buat anak-anak, ada nggak Bu pesan buat anak-anak supaya semangat belajar gitu bagi Ibu? Bagi anak-anak ya tidak hanya untuk anak saya pribadi, Ivi sama Aisyah, juga bukan anak-anak di luar. Intinya saya berpesan tetap belajar, tumbuhkan jiwa disiplin yang baik. Intinya hindari narkoba, itu yang paling utama. Karena negara bangsa akan rusak hanya dengan hal yang katanya kecil tapi berdampaknya sangat luar biasa. Pesan saya, hindarin hal itu, tetap fokus pada jalan, ingat orang tua, bangsa dan negara ini butuh kalian. Pasti. Bangsa dan negara butuh kalian, dan intinya jadilah orang yang takwa. Orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Walau bagaimanapun tetap Allah yang menentukan. Pasti ya, ikhtiar ya Bu ya. Kita Ikhtiar. Ya, Bu, ada alasan bagi anak-anak semangat satu mendung dan lainnya. Intinya gapai cita-cita, jangan putus semangat, fokus masa depan. Fokus masa depan ya, luar biasa. Jadi luar biasa ya, terima kasih bagi Ivi dan mamahnya, bagi Aisyah dan juga Ibunda Aisyah yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita podcast ya. Di podcast ini berbagi cerita inspiratif, dan semoga dengan mendengarkan cerita dan kisah inspiratif dari Aisyah dan Ivi ini, teman-teman nih yang nonton bisa terinspirasi juga, karena kalau misalnya Aisyah bisa, Ivi bisa, kenapa kalian gak bisa? Gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, Ivi dan juga Aisyah. Ya. Juara. Juara.